Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada rapat koordinasi hari ini. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas serta mensinergikan langkah-langkah kita terkait koordinasi penyediaan rumah yang layak dan terjangkau demi ketahanan nasional. Pada rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bapak Ibu dari berbagai instansi antara lain Ibu Aliyah dari perwakilan Kementerian Keuangan, Ibu Atika perwakilan dari Bappenas, Bapak Fajar perwakilan dari BP Tapera, dan Bapak Ferdi perwakilan dari Kementerian ATR BPN. Kehadiran Bapak Ibu semua tentu menjadi sangat penting dalam mensinergikan langkah yang akan kita bahas bersama. Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam rangka memunculkan langkah strategis bersama. Penyediaan rumah yang layak tidak semata menyangkut infrastruktur, lain berkaitan erat dengan fondasi keamanan nasional, baik sosial, ekonomi, maupun juga. Untuk memulai pembahasan, kami persilakan Ibu Ali dari Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait kebutuhan fiskal yang dapat mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau. Baik, Bapak Efrem. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Dari sisi Kementerian Keuangan sendiri, kami memandang bahwa perumahan itu juga harus layak dan terjangkau. Dan ini merupakan sebuah kebutuhan dasar sekaligus bagian penting dari strategi ketahanan nasional. Nah, terdapat dua poin utama yang direncanakan akan menjadi fokus utama kami dalam membantu memenuhi perumahan yang layak dan terjangkau. Yang pertama itu terkait dukungan anggaran dan subsidi, di mana kami terus memperkuat pembiayaan perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, yang diberikan melalui subsidi, yang berupa subsidi selisih bunga KPR untuk meringankan beban cicilan masyarakat, lalu juga ada subsidi bantuan uang muka atau SBU untuk memperluas akses kepemilikan rumah dan juga peningkatan alokasi anggaran APBN melalui dana alokasi khusus bagi daerah dalam pembangunan perumahan rakyat. Dan yang kedua itu juga ada skema insentif fiskal untuk pengembang, di mana di sini kami mendukung penyediaan rumah layak untuk dapat di sini dalam mendukung itu kami memberikan opsi berupa keringanan pajak, lalu ada percepatan restitusi, serta dukungan pembiayaan proyek perumahan berskala besar. Nah, insentif ini tuh kita berikan khusus bagi pengembang yang membangun rumah sederhana, rumah ramah lingkungan dan juga yang terjangkau. Namun nampaknya memang terdapat beberapa kendala dalam hal implementasi rencana-rencana tadi, di mana kendala ini berupa keterbatasan ruang fiskal, keterjangkauan pembiayaan bagi masyarakat yang belum sepenuhnya tercapai, serta rendahnya minat pengembang membangun rumah sederhana karena memiliki margin keuntungan yang terbatas. Oleh sebab itu, kami dari Kemenkeu mendorong agar skema insentif ini lebih tepat sasaran, sehingga dapat memperluas kolaborasi dengan sektor swasta, perbankan, dan juga dari pihak eh, Bapak Fajar, yaitu BP Tapera, sehingga kami percaya jika tantangan ini dapat kita jawab bersama-sama melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, maka penyediaan rumah layak dan terjangkau ini bisa terwujud secara berkelanjutan. Dengan begitu, tujuan besar kita untuk memperkuat ketahanan nasional dapat tercapai. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih pemaparan dari Ibu Alia dari Kementerian Keuangan. Sebagaimana telah disampaikan, aspek fiskal merupakan pilar penting mendukung keterjangkauan perumahan. Namun tantangan tetap ada dalam keterbatasan anggaran dan rendahnya minat pengembang. Dalam konteks tersebut, integrasi perencanaan pembangunan menjadi hal yang sangat krusial agar penyediaan rumah tidak hanya layak dan terjangkau secara finansial, tapi juga terhubung dengan tata ruang, infrastruktur, dan pusat kegiatan ekonomi. Untuk itu kami mohon penjelasan Ibu Atika dari Bappenas mengenai arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang dapat mendukung penyediaan rumah layak dan terjangkau, serta sejauh mana integrasi lintas sektor dapat memberikan strategi ketahanan nasional. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami telah menyusun RPJMN tahun 2025 sampai 2029 selaras dengan RPJMN 2025 sampai 2045.
dengan 8 prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, RJPN ini tahun 2025 sampai 2029 menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di kementerian atau lembaga dan menjadi pedoman bagi rencana pembangunan. Sinergi antara perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat dalam menjamin pelaksana prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks perumahan, kami menekankan bahwa rumah layak bagian dari ketahanan sosial. Rumah terjangkau merupakan pilar ketahanan ekonomi. Rumah yang terintegrasi dengan tata ruang menjadi bagian dari ketahanan wilayah. Pembangunan perumahan harus diselaraskan dengan tata ruang, infrastruktur dasar, dan pusat pertumbuhan ekonomi. Juga memastikan lokasi pembangunan sesuai dengan tata ruang nasional maupun daerah, agar tidak menimbulkan beban sosial baru. Untuk mencapainya, dibutuhkan integrasi dari aspek pembiayaan, penyediaan tanah, dan dukungan kebijakan lintas kementerian. Dari sisi pembiayaan, kami menyiapkan skema blended finance yang menggabungkan dana APBN, Tapera, perbankan, swasta, serta instrumen investasi kreatif lainnya. Dengan demikian, keberlanjutan pembiayaan bagi MBR dapat terjamin tanpa membebani APBN. Selain itu, kami juga mengusulkan pembentukan task force perumahan nasional yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun roadmap percepatan penyediaan rumah layak dan terjangkau. Task force ini akan bertugas menyusun roadmap percepatan penyediaan rumah layak yang terjangkau yang lebih terstruktur, realistis, dan dapat dieksekusi. Sekian dari kami. Terima kasih Ibu Watika dari Bappenas. Penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya integrasi maksud saya perencanaan dan pembiayaan. Namun pada praktiknya, keberlanjutan pembiayaan jangka panjang dan akses bagi MBR khususnya pekerja informal masih menjadi tantangan besar. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon penjelasan Bapak Fajar dari BP Tapera terkait program yang sudah berjalan serta kendala yang dihadapi dalam memperluas akses pembiayaan bagi MBR. Baik, terima kasih Pak Eprem dari Kementerian KKP. Kami dari BP Tapera berkomitmen menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan rakyat. Dengan program utama kami yang pertama yaitu KPR Tapera. Ini diperuntukkan bagi peserta yang belum memiliki rumah dan ingin membeli rumah baru atau rumah bekas dengan ketentuan bunga rendah tetap kurang lebih 5% dan tenor jangka panjang itu hingga 30 tahun. Sedangkan program kami lainnya yaitu kredit bangunan rumah Tapera, kredit inovasi rumah Tapera. Dari program-program yang saya paparkan tadi, kami memiliki beberapa kendala. Yang pertama itu rendahnya kepesertaan dan keterbatasan terkait penyaluran secara dana secara optimal. Mungkin sekian kendala dari kami dikembalikan kepada Kementerian PKP. Eh, Bagaimana langkah yang dilakukan BP Tapera untuk mengatasi kendala tersebut, Pak? Ya, walaupun kita memiliki kendala, kami juga memiliki beberapa planning yang kami siapkan untuk mengatasinya. Yang pertama terkait target kepesertaan, kami melakukan langkah-langkah yang pertama yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui manfaat program Tapera. Yang kedua itu pengembangan platform digital yang transparan dan real time untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dan yang terakhir, BP Tapera juga menargetkan jumlah peserta aktif dari sektor formal, baik itu PNS, BUMN, TNI maupun Polri, maupun sektor informal. Untuk problem yang kedua terkait penyaluran dana tersebut, kami merancang yaitu skema verifikasi alternatif bagi pekerja informal melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan platform digital lainnya. Kami juga melakukan relaksasi uang muka agar lebih ringan bahkan memungkinkan 0%. BPTPR juga bekerja sama dengan sejumlah bank penyalur termasuk BUMN dan bank swasta untuk memproses penyaluran KPR kepada peserta. Dengan angka tersebut, kami berharap sinergi dari dengan Kementerian PKP maupun pemangku atau stakeholder lainnya sehingga mempercepat realisasi program yang kita laksanakan. Mungkin dikembalikan kepada Kementerian PKP. Terima kasih Bapak Fajar. Eh, Setelah mendengarkan pemaparan mengenai pembiayaan, kini kami ingin membahas aspek ketersediaan lahan. Tanpa ketersediaan lahan yang clean and clear,
program pembangunan perumahan tidak akan berjalan optimal. Kami persilakan Bapak Ferdi dari Kementerian ATR BPN untuk menyampaikan program strategis yang sedang berjalan serta bentuk dukungan yang dapat diberikan dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak dan terjangkau. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saat ini terdapat beberapa program utama yang ATR BPN sedang jalankan. Yang pertama itu pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, di mana di tahun 2025 ini kami menargetkan penyelesaian sekitar 1,5 juta bidang tanah. Yang kedua itu digitalisasi sertifikat tanah. Saat ini sekitar 24% sertifikat sudah terdigitalisasi. Dengan target selesai dalam 5 tahun, digitalisasi ini akan memperkuat transparansi dan mengurangi sengketa tanah. Yang ketiga itu bank tanah. Sampai pertengahan 2025, Badan Bank Tanah telah menguasai lebih dari 27.000 hektar dengan target itu 140.000 hektar tahun ini. Yang keempat itu adanya penyusunan RDTR dan peta kadaster, di mana itu kami bekerja sama dengan Bank Dunia untuk memastikan tata ruang yang terintegrasi, sehingga pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan ruang lindung atau lahan produktif. Demikian program ATR BPN yang dapat mendukung Kementerian PKP untuk rumah tidak layak huni. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut, Pak? Dan dukungan apa yang dapat diberikan oleh Kementerian PKP untuk mempercepat pencapaian? Memang terdapat beberapa kendala utama, yaitu keterbatasan SDM dan anggaran yang menyebabkan target PTSL tahun ini lebih rendah. Adanya sengketa dan konflik tanah masih sering terjadi. Dan digitalisasi sertifikat tanah membutuhkan infrastruktur dan kapasitas teknologi yang lebih kuat. Untuk itu, kami berharap dukungan dari Kementerian PKP dalam hal memberikan prioritas lokasi pembangunan perumahan, melakukan sosialisasi bersama kepada masyarakat untuk mengurangi disinformasi, dan melakukan koordinasi teknis dalam penyusunan RDTR agar pembangunan rumah rakyat sesuai dengan tata ruang nasional. Terima kasih Bapak Ferdi atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk seluruh pemaparan yang telah disampaikan. Dari rapat koordinasi ini dapat disimpulkan beberapa poin utama, yaitu Kementerian Keuangan menegaskan pentingnya fiskal, subsidi bunga, bantuan muka, serta insentif pajak, meski dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal dan rendahnya minat pengguna. Bappenas menekankan integrasi perencanaan nasional, menaruh wilayah terjangkau dan terintegrasi, tata ruang terintegrasi dan ruang menjadi pilar ketahanan sosial, ekonomi, dan wilayah. Usulan blended finance serta pembentukan task force perumahan nasional juga diajukan. Dari BP Tapera mengabarkan program pembiayaan jangka panjang melalui KPR, kredit bangun rumah, dan renovasi dengan tantangan pada kepesertaan dan penyaluran yang diatasi melalui sosialisasi, digitalisasi layanan, verifikasi data alternatif, serta relaksasi uang muka. Dan terakhir dari ATR BPN menjelaskan program PTSL, digitalisasi sertifikat tanah, penguatan bank tanah, dan RDTR dengan kendala pada SDM, sengketa tanah, dan infrastruktur digital. Dukungan diperlukan terkait lokasi prioritas, sosialisasi bersama, dan koordinasi teknis. Dan dengan demikian, Kementerian PKP menegaskan bahwa penyediaan rumah layak dan terjangkau membutuhkan sinergi kebijakan fiskal, perencanaan, pembiayaan, dan kepastian lahan. Ke depan kami berkomitmen untuk mengawal integrasi lintas sektor, memperkuat koordinasi pendanaan dengan Kemenkeu, BP Tapera, dan swasta, serta meningkatkan kerjasama teknis dengan ATR BPN penyediaan lahan clean and clear. Terima kasih kepada Bu Alia, Bu Atika, Bapak Fajar, dan Bapak Ferdi atas paparan yang sangat konstruktif. Semoga hasil rapat ini segera ditindaklanjuti sesuai dengan masing-masing instansi. Dengan sinergi yang berkelanjutan, kita percaya penyediaan rumah layak dan terjangkau dapat terwujud dan berkontribusi nyata bagi penguatan ketahanan sosial. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.